Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Pak Dwi Samsuri mengampu di pekerjaan dasar teknik otomotif. Pada pembahasan untuk pertemuan pertama kali ini, saya akan membahas mengenai hand tool. Ya, ada beberapa pertemuan nanti khusus untuk hand tool karena materi ini sangat banyak sekali, ya banyak sekali. Otomatis nanti mungkin ada beberapa 3 atau 4 pertemuan yang harus saya selesaikan agar anak-anak tahu bahwa apa saja alat-alat yang perlu dikenalkan oleh saya nanti, biar nanti ketika kalian praktek, khususnya nanti saat kelas 2 ataupun perkenalan di kelas 1 nanti, supaya lebih tahu alat apa saja yang digunakan, namanya apa saja, untuk kegunaannya apa aja, nanti akan saya bahas pada pertemuan berikut ini. Dalam hal ini, hand tool itu sebenarnya adalah alat tangan yang berarti alat yang dalam penggunaannya hanya mengandalkan tenaga manusia. Nanti juga ada pertemuan mungkin kelima atau keenam, ada juga mengenai power tool. Nanti berarti itu merupakan alat yang penggunaannya mengandalkan bukan tenaga manusia tapi dengan tenaga mesin, biasa dari listrik, ya, seperti itu. Oke, langsung saja. Yang pertama saya kenalkan mengenai kunci, ya. Ini merupakan kunci pas, ya, ini, ya. Ini merupakan kunci pas, ya. Kunci pas ini dibuat dari bahan tensil tinggi, yaitu paduan logam antara krom vanadium, ya. Kunci ini mempunyai tangkai atau seng dengan kepala di masing-masing yang membuat sudut 15 derajat tangkainya, ya. Ini modelnya tangkainya ada 15 derajat terhadap tangkainya, ya. Jadi ini kegunaannya hanya digunakan untuk melepas baut atau mur yang sudah digendorkan. Artinya gini, kalau sudah digendorkan dengan menggunakan kunci soket atau ring, nanti untuk melepas baut atau mur itu bisa digunakan dengan kunci pas. Nah, kunci pas ini tidak boleh untuk mengencangkan baut yang belum kendor. Karena apa? Karena dapat merusak kepala baut atau mur. Mengingat bidang sentuhannya hanya sedikit tangkainya untuk mengendorkan, ya. Jadi hanya sedikit tok, ya. Ini kan cuma bagian ini tok, cuma dari segi makanya nggak boleh untuk mengencangkan atau mengendorkan baut atau mur, karena akan merusak kepala mur dan bautnya nanti, otomatis seperti itu. Tapi kalau untuk hanya membantu saja, misal ada baut, ya, ada baut, ini hanya untuk menahan, yang melepas adalah pakai kunci ring, bisa saja, nggak apa-apa. Tapi kalau untuk mengendorkan nggak boleh, nggak disarankan karena dapat merusak tadi. Ya, begitu. Kemudian kita lanjutkan. Ini saya kenalkan lagi, merupakan kunci pasring, ya. Kunci pasring ini merupakan kunci kombinasi. Biasanya orang kalau menyebutnya itu kunci kombinasi, ya. Artinya perpaduan antara kunci pas ini dengan kunci ring, ya. Ini dapat digunakan untuk mengencangkan atau mengendorkan baut, terutama pada bagian yang tidak terjangkau oleh kunci soket, ya. Ini digunakan untuk mengencangkan dan mengendorkan, tapi kalau ini cuma khusus untuk membantu saja, membantu ketika sudah dikendorkan, membantu biar cepat pengerjaannya pakai kunci pas ini. Ini kunci kombinasi ini nanti kan ini untuk mengendorkan, ini untuk melepaskan biar cepat, seperti itu. Kemudian ada lagi kunci ring. Nah, kunci ring ini bentuknya seperti ini, ya. Ini sudut offset yang lazim adalah 45 derajat. Jadi ketik ini biasanya digunakan untuk
mengendorkan atau mengencangkan ketika ada baut yang berada di agak bawah, agak jorok ke bawah ya. 45 derajat ini kan bisa, ini kan agak nekuk. Nah, sudut ini memungkinkan spanner dapat terpasang tepat pada maur atau baut. Nah, ketika posisi yang sulit ya, terutama ya, ini kan bisa lebih enak pakai ini juga kuat ya, ya seperti itu. Kemudian saya oh iya, ada lagi yang perlu saya sampaikan, bahwa dalam hal pengencangan mur dan baut itu ada kriterianya. Jadi jangan disamakan dengan ukuran mur, misalnya antara 8 dengan 14 itu ukurannya beda ya. Jadi ketika kalian mungkin masih anak-anak pelajar, sebaiknya tunggu instruksi dari bapak ibu guru yang ngajar atau mekanik yang mengajarkan kalian pada saat nanti prakerin nanti ya. Jangan sampai kalian tuh, maksudnya gini, mengencangkan mur itu sesuka hati ya. Sudah kiranya sudah kencang ya kencang, nggak usah dimaksimalkan lagi, karena itu dapat merusak baut atau mur. Itu bahkan bisa jadi dol juga bautnya ya. Nah, makanya hati-hati ya dalam penggunaan kunci ring ini. Kemudian yang selanjutnya adalah kunci nipple atau flare nut spanner. Nah, kunci nipple ini biasa digunakan untuk mengencangkan ataupun melepas baut pada sambungan pipa yang serupa dengan sambungan yang digunakan pada injektor lain atau pipa rem. Ya, maksudnya gini, kebanyakan ini digunakan untuk melepas atau mengencangkan mor ataupun mor ya, biasanya mor yang berada di pipa rem. Ini biasanya kebanyakan digunakan untuk itu, yang rem itu biasanya digunakan di mobil kebanyakan. Karena modelnya ini ya seperti huruf C ya, kalau kita lihat secara sama huruf C ya. Ini pengencangannya ini bagus juga ya, model seperti ini. Tapi jangan disarankan pakai kunci pas, ini beda. Ini kalau kunci pas tadi kan bentuknya O ya, tapi ini C, jadi agak lebih nyekram, berbeda dengan kunci pas. Jadi ini perlu diingat-ingat oleh kalian ya. Itu tolong nanti ada beberapa mungkin tugas dari saya, tolong nanti dikerjakan. Kemudian saya sarankan siapkan juga untuk catatan khusus untuk pekerjaan dasar teknik otomotif ya. Nanti ketika ada ujian ataupun mungkin ulangan atau pada saat UTS nanti, biar bisa belajar dengan membuka catatan kalian ya, begitu ya. Tolong diingat-ingat, ini yang saya sampaikan sedikit demi sedikit supaya nanti lebih paham ya, nanti lebih paham. Karena kalau saya sampaikan secara lebih banyak, otomatis mungkin bagi kalian adalah materi terlalu banyak sehingga tidak masuk di otak, seperti itu. Ini materi yang sedikit ini tolong dipahami, di catat yang penting-penting ini ya. Kemudian ada selanjutnya ada pertemuan lagi yang hand tool juga nanti di pertemuan kedua, mungkin berarti bisa minggu depan. Untuk tolong untuk selalu tetap kalian kalau model PJJ seperti ini harus aktif di grup, karena materi kebanyakan saya akan share dalam bentuk video ya. Nanti bisa play lebih enak, syukur-syukur pakai headset. Kalau nggak pakai headset biasanya kurang jelas ya, begitu. Tuh juga nanti dicatat juga. Setelah itu khusus untuk buku PD itu sendiri, buku mungkin yang lain sendiri ya, biar nanti lebih enak dalam hal belajarnya, seperti itu ya. Itu dari saya. Nanti jangan lupa ada tugas sedikit mungkin saya share di grup kelas ya.
sekalian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.